Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah. Kita mendapatkan kenikmatan berada pada bulan suci Ramadan dan berkesempatan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasumhu. Barang siapa yang berada pada bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah saum Ramadan itu dilaksanakan atas dasar iman dan menuju kepada ketakwaan. Artinya, kunci suksesnya pelaksanaan ibadah saum Ramadan itu terletak pada derajat ketakwaan yang unsurnya adalah keimanan, keislaman, dan keihsanan. Iman, Islam, dan ihsan ini adalah kunci dari suksesnya pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Saum Ramadan dilaksanakan atas dasar iman. Artinya bahwa saum Ramadan itu ghayahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar iman tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah, karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, sebagaimana termaktub pada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah. Aspek Islam artinya pelaksanaan saum Ramadan berdasarkan kaifiyah syar'iyyah Islamiyah. Ya, pelaksanaan saum Ramadan itu ada pada fikih Islam, al-haqiqah, kemudian asyarat, kemudian ar-rukn atau al-fardu, kemudian al-batlu, as-sunnah, al-hikmah. Ini adalah kaifiyah saum Ramadan yang harus kita tunaikan dalam aspek al-Islam atau aspek syariahnya. Yang pertama, hakikat saum. As-sawmu al-imsak anil akli wa syurbi wal jima'i wa ghairihim minal fajri ilal maghrib ikhtisaban lillah. Saum itu menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima, dan lain-lain yang membatalkan mulai dari fajar sampai terbenam matahari lillahi ta'ala. Syarat wajibnya saum itu adalah berakal. Artinya yang tidak berakal tidak wajib saum. Baligh, yang belum baligh belum wajib saum. Kuat melaksanakan saum. Artinya yang tidak kuat melaksanakan saum itu tidak wajib. Yang sakit, yang sedang hamil, kemudian yang dalam perjalanan, yang sudah tua lanjut usia, tidak wajib saum. Itu ada pengganti-penggantinya. Syarat sahnya saum. Saum itu sah apabila dilakukan oleh seorang muslim dan mumayyiz, yakni mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang suci dari haid dan nifas,
dan dilaksanakan pada waktu yang dibenarkan, bukan pada waktu yang diharamkan. Selanjutnya rukun atau fardhu saum itu ada dua. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah imsak. Niat ini adalah perpaduan antara iman dan Islam. Yakni saum itu harus niat lillahi ta'ala. Ini aspek imannya. Aspek Islamnya bahwa niat itu menjadi rukun. Innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal itu harus dengan niat. Dan ketentuan niatnya itu dari setiap amal itu menentukan derajat amalnya. Barang siapa hijrahnya, ibadahnya, saumnya itu menuju untuk Allah dan Rasulnya, maka sampailah saumnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah imsak, itu menahan. Ini terkait dengan hal-hal yang membatalkan, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, batal saum itu yang pertama adalah makan, minum. Jadi menahan diri dari makan dan minum. Ya. Yang kedua adalah jima. Ya. Termasuk juga keluar mani karena sentuhan laki-laki dan perempuan. Muntah yang disengaja, kemudian haid dan nifas, dan hilang akal atau gila. Inilah batal saum, ya, batal puasa yang kita tidak dapat melaksanakan rukunnya, yaitu imsak, menahan. Baik, itulah kaifiah saum Ramadan. Dan selanjutnya adalah kaifiah yang berhubung dengan sunat yang kita sambungkan dengan hikmah dan al-ihsan. Sunat saum itu adalah pertama makan sahur. Dan disunatkan makan sahurnya diakhirkan. 15 menit sebelum fajar itu akhir dari makan sahur. Yang kedua, apabila sudah masuk waktu maghrib, itu disunatkan menyegerakan iftar, menyegerakan berbuka puasa. Ya. Selanjutnya berdoa dalam berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa dhahaba dhama'u wa abtalatil auruku wasabatal ajru insyaallah. Ini menunjukkan betapa saum itu merupakan sesuatu yang sangat nikmat, berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sunat yang lainnya adalah sehubungan dengan saum dan syahrul Ramadannya, ada melaksanakan ibadah-ibadah sunat, salat, yaitu sholat tarawih yang khas Ramadan pada malam Ramadan. Kemudian sholat tahajud, qiyamul lail, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan i'tikaf. Nah, ini adalah pelaksanaan sunnah-sunnah atau ibadah-ibadah yang akan menjadikan hikmah al-ihsan untuk ibadah Ramadan, ibadah saum Ramadan. Selanjutnya itu adalah sunat kita melaksanakan jud, ya, memberikan makanan minuman bagi orang yang berbuka puasa, infak sedekah, apalagi kalau melaksanakan zakat mal dan zakat fitrah,
yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini itu merupakan hikmah yang membawa keutamaan dan kemuliaan saum Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan. Dan yang terakhir, al-ihsan itu berhubungan dengan menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Hati kita, ya. Kemudian lisan kita, ya, tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Kemudian mata kita tidak gunakan untuk melihat hal-hal yang membawa maksiat. Telinga kita tidak mendengarkan berita-berita yang membawa kepada perbuatan yang jelek. Tangan kita, kaki kita tidak digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semua anggota tubuh kita itu dijaga agar supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak taat. Selanjutnya adalah di dalam hal saum itu mengkonsumsi makanan pada waktu sahur dan pada waktu berbuka. Begitu juga minumannya, maka harus dijaga adalah makanan minuman yang halalan thayyibah. Jenisnya, wujudnya, memperolehnya, memasaknya, dan mengkonsumsinya itu adalah harus halalan thayyibah, yaitu halal dan baik. Dan selanjutnya aspek yang ketiga al-ihsan itu adalah semua proses saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya itu harus diproses dalam tazkiyatun nafs, ya, untuk mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, agar supaya kita benar-benar terbebas dari salah dan dosa, sehingga kita berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang saum Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan lahir batin melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, kemudian menjadi insan yang muttaqin dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.